agar menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama terkait saldo kas kotak amal Ramadan. Saldo hari ke-11 Ramadan sebesar Rp61.160.000. Adapun pemasukan tarwih sebesar Rp2.635.000 dan subuh sebesar Rp2.616.000. Jadi total pemasukan sebesar Rp5.251.000. Jadi jumlah pemasukan dari malam pertama hingga malam hari ini, alhamdulillahirabbil sebesar Rp66.411.000. Kami ulang, sebesar Rp66.411.000. Informasi yang kedua terkait nama-nama yang akan membawakan konsumsi buka puasa untuk besok sore hari ke-12. Yang pertama, Hajjah Bahmuna Said. Yang kedua, Badriah Said. Yang ketiga, Dengreno Jumahi Panjang. Yang keempat, Astri Ishak. Yang kelima, Dina Musriyadi. Yang keenam, Astri Syamsuddin Ali. Yang ketujuh, Sanatia Hamzah Ente. Yang kedelapan, Birda Amran. Yang kesembilan, Helmin Syamsul Alam. Yang kesepuluh, Ina Rahman Fenol. Yang kesebelas, Susan Ahmad Rizaldi. Ke-12, Suri Nasaruddin. Ke-13, Haji Hasna Haji Muhammad Ramli. Ke-14, Nurul Andri. Ke-15, Ilaul Hujlan. Ke-16, Suryanti Jaya Pabiwoli. Ke-17, Ini Pabiwoli. Ke-18, Sarbia. Ke-19, Haji Baji Haji Bedu. Ke-20, Isma Irwan Nurdin. Ke-21, Haji Rahai Nyong. Ke-22, Isdayanti Askari. Ke-23, Haji Sarawati Sakaria. Ke-24, Haji Maryam Haji Kamarudin. Ke-25, Haji Amelia Haji Sanusi. Ke-26, Haji Nurlia Alam. Ke-27, Haji Saharia Ancur. Ke-28, Irma Anjas. Ke-29, Wati Tahir. Ke-30, Haji Rama Haji Mustaqim. Ke-31, Haji Bahri Haji Yusuf. Ke-32, Wasbia Amran. Dan yang terakhir ke-33, Halida Rasul. Itulah nama yang akan membawakan konsumsi buka puasa untuk besok sore hari ke-12. Sebelumnya kami dari panitia Amalia Ramadan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah membawakan konsumsi buka puasa dari sore. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi terakhir yang akan membawakan cara tarik pada malam hari ini dan nomor peserta 05 atas nama Askar, dan akan dilanjutkan oleh yang terhormat Al-Ustaz Dr. Muhaimin SSY Insos yang akan memimpin sholat tarik pada malam hari ini. Yang terhormat Al-Ustaz Abdul Salam Miftar Mushi SH, dan yang akan memimpin sholat witir pada malam hari ini terhormat Al-Ustaz Muhammad Nur. Demikianlah informasi yang kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda kami berdoa turun budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan
sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat bertetap muka di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula mencurahkan selawat dan salam atas pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah bagi kita sekalian. Hadirin dan hadirat bersama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Sekali lagi, pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Hampir semua orang telah mengetahui mengenai pentingnya pendidikan agama itu, khususnya bagi kita umat Islam telah diwajibkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari Islam secara mendalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin." Menuntut ilmu itu telah diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut tadi dalam memberikan pengertian kepada kita semua bahwa seorang Islam wajib memahami agamanya. Kalau tidak memahami agamanya, maka sudah pasti tidak akan mencintai. Dan barang siapa yang tidak mencintai agamanya, maka sudah pasti tidak akan menyayangi. Oleh Profesor Dr. B. Hamka pernah berkata, bila tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta. Dan dikatakan pula bahwa pentingnya pendidikan agama itu diumpamakan sebuah bangunan, ia adalah fondasinya. Sedangkan pendidikan umum diibaratkan sebuah bangunan yang ada di atasnya. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa bagaimanapun bagusnya sebuah bangunan, jika fondasinya patah dan roboh, maka bangunan tersebut akan runtuh pula dan tidak ada gunanya, bahkan merugikan pemiliknya. Oleh karena itu, saya mengajak hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita mendidik anak-anak kita selaku generasi penerus untuk mengajarkannya akhlak budi pekerti yang baik dan mengajarkannya masalah-masalah agama. Semoga anak tersebut dapat berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti pula kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada jalan yang patah, jangan simpan di dalam hati. Bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal Qur'an wa da'wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan kalimah hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sama-sama kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam ke-12 bulan suci Ramadan. Saya tidak tahu apakah jumlah perempuan yang bertambah atau jumlah laki-laki yang berkurang.
karena ternyata ini di lantai 2 sudah ada juga perempuan, biasanya di lantai atas. Berarti ada kemungkinan kalau bukan laki-laki yang berkurang, berarti perempuan yang bertambah. Syukur, alhamdulillah malam ke-12 ini kita masih sama-sama. Karena sesungguhnya salat tarawih itu di luar sana sama dengan perlombaan atau pertandingan balap motor. Sama-sama kita start, tapi ternyata dia semuanya sampai di finish. Ya, ada kalanya dia tergelincir di jalan, akhirnya tidak sampai di finish. Nah, mudah-mudahan yang bertahan ini sudah bisa bertahan sampai nanti insyaallah malam ke-30. Amin. Amin insyaallah. Dan kita sama-sama bertekad akan sampai di malam ke-30. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh anak kita tadi, adik kita tadi. Ini sesungguhnya masih ada kaitannya dengan pembahasan pada malam sebelumnya, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. Malam sebelumnya kita sudah bahas bahwa sesungguhnya kewajiban orang tua terhadap anak itu kan yang pertama memberikan anak itu nama yang terbaik. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah apa yang disinggung oleh adik kita tadi, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anak. Ternyata di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dalam hal pendidikan, hal yang pertama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah tentang sejarah perjuangan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan juga seluruh sahabat-sahabatnya. Jadi materi pendidikan agama yang paling pertama harus diajarkan adalah tentang kehidupan Rasulullah. Sehingga dengan demikian anak-anak atau anak yang dimiliki itu mereka sejak dini sudah mengetahui siapa nabinya dan bagaimana perjuangannya. Malam sebelum subuh, di waktu subuh kita pernah membahas juga tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam hal memperjuangkan agama ini untuk kita umatnya. Sesungguhnya Nabi SAW juga memberikan kita contoh bagaimana semestinya seorang tua dalam mendidik anaknya. Seperti kita ketahui bahwasanya sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan sumber pengetahuannya kita umat muslim. Dari beliaulah kita mengetahui ajaran agama ini. Tapi ternyata di dalam kitab-kitab sejarah, sekalipun Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling tinggi ilmunya, namun ternyata beliau ada kalanya meminta anaknya untuk belajar kepada sahabat-sahabat yang ada pada saat itu. Sebutlah misalnya Fatimah, anak kesayangannya Nabi. Itu Nabi SAW acap kali meminta Fatimah untuk belajar kepada perempuan yang lain, atau lebih tepatnya kepada istri sahabat yang ada pada saat itu. Disampaikan di dalam sebuah riwayat bahwa Fatimah Az-Zahra, anak tercintanya Rasulullah, itu pernah diminta oleh Rasulullah mengunjungi salah seorang perempuan sahabat yang bernama Muti'ah. Muti'ah ini menurut Rasulullah SAW adalah termasuk salah satu calon penghuni surga. Pada saat itu Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Hai anakku Fatimah, sesungguhnya di Madinah ini ada salah satu perempuan yang tinggal di pinggir kampung kita, di mana si perempuan ini adalah termasuk salah satu perempuan yang paling awal menghuni surga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kemudian. Maka dari itu kata Rasulullah, kiranya engkau wahai Fatimah berkenan, bersedia untuk mengunjungi dan belajar kepada si Muti'ah."
Alhasil pada saat itu Fatimah mendatangi rumah Muti'ah, diketuklah rumahnya, lalu kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam rumah terdengar jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya si Muti'ah, lalu kemudian bertanya, siapakah gerangan? Dari luar menjawab, saya Fatimah, anaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muti'ah? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wahai anak daripada Rasulullah. Sesungguhnya suami saya sedang tidak ada di rumah dan saya belum minta izin kepada beliau. Sekiranya ada tamu, lalu kemudian saya mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Maka dari itu, wahai anak daripada Rasulullah, kiranya besok engkau baru datang ke rumah kami setelah saya meminta izin kepada suami saya. Maka pada saat itu Fatimah pulang. Keesokan harinya datang lagi beliau. Diketuk pintu rumahnya Muti'ah, diperkenalkan diri. Dari dalam rumah Muti'ah kemudian singkat kisah bertanya, Fatimah, dengan siapa engkau datang? Kata Fatimah pada saat itu, saya bersama dengan Hasan, anakku yang belum balik pada saat itu. Apa kata Muti'ah? Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya wahai Fatimah, karena sesungguhnya yang saya minta izinkan untuk masuk ke dalam rumah kepada suamiku adalah engkau, tidak pada anakmu. Maka dari itu, jikalau engkau ingin masuk ke dalam rumahku, saya persilahkan, tapi dengan catatan anakmu Hasan tidak saya perkenankan masuk ke dalam rumah. Maka pada saat itu karena Fatimah tidak mungkin meninggalkan Hasan di luar rumah karena masih belum balik, masih kecil. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu biarkan saya datang besok hari. Hari ketiga datang lagi. Nah, pada saat itu singkat cerita, alhamdulillah Fatimah masuk bersama dengan anaknya Hasan. Mereka berbincang-bincang sebagaimana perempuan biasanya berbincang-bincang. Hingga beberapa saat kemudian datanglah sang suami daripada Muti'ah ini. Ketika datang si suami daripada Muti'ah ini, ternyata apa yang dilakukan oleh Muti'ah, beliau minta izin kepada Fatimah. Fatimah, saya mohon izin untuk dulu mempersiapkan penjemputan daripada suami saya. Apa yang dilakukan oleh Muti'ah pada saat itu? Jamaah tarawih rahimahullah. Disiapkan baskom, lalu kemudian diisi dengan air hangat. Setelah itu disiapkan semua jenis makanan yang insya Allah pada saat itu akan diberikan kepada suaminya. Ketika suaminya masuk ke dalam rumah, didudukkan suaminya di atas sebuah kursi. Lalu kemudian dibuka alas kakinya, dicuci kaki sang suami dengan menggunakan air hangat. Setelah dicuci kaki suaminya, dibawa suaminya ke tempat makan. Kemudian sembari makan sang suami, si Muti'ah ini meletakkan cambuk di samping suaminya. Lalu kemudian berkata, wahai suamiku, sekiranya pelayananku hari ini tidak membuat ridho kepadaku, maka aku siap untuk bercampur. Disinilah kemudian Fatimah belajar kepada Muti'ah bahwa sesungguhnya seorang istri yang mengabdikan dirinya melayani suaminya di dalam kehidupan sehari-harinya, sesungguhnya di dalam ajaran agama kita memiliki nilai ibadah yang sangat luar biasa tingginya. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah sebuah hadisnya sebagai penutup, idza sholatil mar'ah, apabila seorang perempuan sudah menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dijaga puasa Ramadannya, wa hasunat farjaha, menjaga dirinya ketika suaminya ada maupun ketika suaminya tidak ada, wa ta'at ba'laha, lalu kemudian dia patuh terhadap perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga min ayyi syai'in qad syi'ti, terserah dia pintu surga mana yang mau dia masuki. Jadi ibu-ibu sekalian, sudah mulai senyum-senyum suami-suami. Nanti kalau sampai di rumah, ya atau besok yang belum ada baskom, beli baskom. Mulai besok masak air,
Setiap suami pulang dari kerja, cuci kakinya, siapkan makanan, lalu kemudian layani sebagaimana seorang istri. Insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar bagi ibu-ibu sekalian. Hari ini ibu-ibu harus cerdas-cerdas beramal ya. Ibu-ibu harus cerdas beramal. Kenapa? Karena banyak kesempatan beramal ibu-ibu itu sudah mulai direbut oleh teknologi. Sudah mulai direbut oleh teknologi. Tidak ada lagi ibu-ibu hari ini yang kipas suaminya sampai tidur. Tidak ada lagi hari ini istri yang melayani suaminya sebagaimana pada era-era terdahulu, karena kecanggihan teknologi. Sudah ada kipas angin, sudah ada AC. Jadi istri harus banyak-banyak atau cerdas-cerdas beramal di dalam kehidupannya supaya amalnya tidak dikalah oleh suami. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah, itulah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.